Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Babak 76, Danau Naga. Lin Xiao siap untuk memblokir serangan dengan tangannya yang berdarah lagi. Namun, tanda di dahinya tiba-tiba bersinar. Selama ini, Lin Xiao sendiri tidak menyadari bahwa dia memiliki tanda di sana, tetapi pada saat ini, sesuatu keluar. Bang! Yang terlempar ke belakang bukanlah dia tapi wanita di depannya. Apa? Mata wanita itu terbelalak saat dia melihat seekor ular. Bukan, itu bukan ular, itu naga. Naga itu belum sebesar itu, hanya seukuran manusia dewasa. Namun, sisik biru kehijauan bersama dengan aura mengancam mencegah wanita itu berbicara. Teror meresap dari lubuk hatinya. Bahkan di antara binatang buas di seluruh dunia, diketahui bahwa naga adalah yang terkuat. Dan sekarang, seseorang muncul di hadapannya begitu saja. Mustahil. Lin Xiao sama-sama terpana. Dia telah bermimpi bertemu naga dalam fantasinya sejak muda. Lagi pula, anak-anak disuapi dengan banyak cerita tentang naga sehingga mereka melihat naga sebagai dewa yang sangat sakti. Dan sekarang, satu muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Naga itu tidak menghadapnya, tapi dia bisa merasakan aura yang pekat. Untuk beberapa alasan, auranya tidak menekannya dan tidak membuatnya goyah. Sebaliknya, Lin Xiao merasa auranya terasa nyaman. Itu aneh. Jangan halangi aku. Wanita itu meraung marah. Namun naga itu bertindak seolah-olah tidak mendengarnya sedikit pun. Itu hanya terbang di depan Lin Xiao seolah melindungi anak laki-laki di belakangnya. Tiba-tiba, naga itu membuka mulutnya. Mengaum. Raungan marah bergema di hutan. Diikuti, suara binatang yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Hutan sekarang dipenuhi dengan suara hujan dan juga binatang buas. Pada saat yang sama, bumi berguncang karena banyak dari mereka berkumpul di sana. Hewan-hewan itu tidak berhenti ketika mereka tiba dan langsung menyerang wanita itu. Raungan mereka memenuhi udara sementara wanita itu menjerit ketakutan. Berhenti, kenapa kamu menyerangku? Mengaum. Lin Xiao tercengang. Dia baru menyadari bahwa meskipun wanita itu sudah menjadi penggarap pendirian yayasan, dia bukan apa-apa di hadapan puluhan binatang buas. Mereka benar-benar membuatnya kewalahan dengan jumlah yang banyak. Jika mereka sendirian, binatang buas itu tidak akan pernah menjadi lawan wanita itu. Tapi karena mereka berkelompok, mereka bisa mengalahkannya. Ini menguasai. Puan, apa? Lin Xiao tertegun. Dia melihat naga itu membalikkan tubuhnya dan menatap Lin Xiao. Baru sekarang Lin Xiao bisa melihat naga itu dengan jelas. Itu memiliki dua tanduk putih panjang dan juga kumis panjang yang melayang membentuk gelombang kecil. Mata hijaunya menatap Lin Xiao dengan patuh. Lin Xiao tertegun. Dia tidak percaya bahwa dia melihat seekor naga dari dekat. Dan sekarang, dia menjadi penguasa naga. Apa katamu? Menguasai, jawab sang naga. Bibir Lin Xiao berkedut. Untuk beberapa alasan, dia harus menahan keterkejutannya karena melihat naga yang bisa berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa binatang bisa berbicara. Mungkin setelah mereka mencapai peringkat kultivasi tertentu, mereka akan dapat berbicara. Dia tidak yakin. Kenapa kau memanggilku? Kamu adalah tuanku, jadi tentu saja aku memanggilmu tuan. Puan, tolong beri aku nama, tanya naga genit. Lin Xiao. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima melihat naga yang agung bertingkah seperti anak kecil di depannya. Citra yang dia miliki tentang naga benar-benar hancur. Tidak, kembalikan imajinasinya sebelumnya tentang naga Buho. Lalu, Lin Hu, karena Lin adalah nama belakangku sementara Hu berarti danau, Lin Xiao bertanya dengan ragu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan nama lain. Belum lagi, naga itu seharusnya yang dari danau, kan? Lin Hu, aku menyukainya, jawab sang naga, yang sekarang bernama Lin Hu, dengan gembira. Puan, saya masih bayi, jadi saya tidak bisa lama-lama di luar. Juga, Tuan hanya bisa membawa saya keluar ketika Anda berada di dalam danau. Di dalam danau, tapi aku bukan.
Mata Lin Xiao mendarat di tanah dan menyadari bahwa kakinya sudah benar-benar terendam air. Tampaknya danau itu banjir sehingga sekarang kawasan ini sudah dikategorikan sebagai danau. Namun, pembatasan hanya memanggil naga ketika dia berada di dekat danau terdengar mengerikan. Lin Xiao merasa bahwa dia mendapat dukungan yang kuat. Tetapi dukungan ini sangat pemilih dan hanya akan membantunya ketika dia berada di dekat danau. Puan, Anda terluka. Tolong obati luka Anda secepat mungkin. Aku tahu, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? Bab 77, Banjir. Puan, Anda terluka. Tolong obati luka Anda secepat mungkin. Aku tahu, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? Lin Hu sepertinya bisa menebak apa yang dipikirkan Lin Xiao. Dia menggelengkan kepalanya. Puan, saya tidak bisa mengobati luka Anda dengan kemampuan saya saat ini. Petik 2 titik titik titik. Jadi kamu harus tumbuh lebih kuat dulu. Iya. Bagaimana kamu menjadi lebih kuat? Ketika guru menjadi lebih kuat, secara alami aku juga akan menjadi lebih kuat. Lin Hu menyeringai, menunjukkan penampilan aneh dari naga yang tersenyum. Tapi itu berarti guru juga membutuhkan waktu lebih lama untuk maju. Saat ini, wajah Lin Xiao benar-benar gelap. Dia hanya senang ketika dia berada di dalam dimensi saat itu karena dia menyadari bahwa bakatnya telah meningkat. Tapi sekarang, dia baru menyadari bahwa bahkan dengan kecepatan yang meningkat, dia harus bertanggung jawab atas kultivasi untuk 2 orang, tidak, 1 orang dan 1 binatang. Jumlah Qi yang dibutuhkan. Lin Xiao ingin menangis. Puan, waktuku sudah habis. Kita akan bicara lagi nanti. Hei, tunggu, kamu belum memberitahuku apa yang bisa kamu lakukan. Lin Xiao kesal saat melihat Lin Hu benar-benar menghilang. Namun, dia bisa melihat seberkas cahaya masuk ke dahinya. Dahi. Membungkuk, Lin Xiao melihat ke permukaan air dan akhirnya melihat ada tanda samar di dahinya. Bentuk tanda itu seperti mahkota berwarna emas. Melihat tanda itu, Lin Xiao tertegun. Siapapun yang melihatnya di masa depan pasti akan tahu bahwa dia memiliki warisan kaisar jika tandanya sejelas ini. Aku akan memakai ikat kepala nanti. Berjuang untuk berdiri, Lin Xiao perlahan berjalan ke lokasi di mana mayat wanita itu berada. Tepatnya, ke tempat di mana apa yang tersisa dari dirinya masih utuh. Binatang buas itu benar-benar kejam saat mereka membunuh wanita itu dengan mengerikan tanpa meninggalkan apapun yang bisa dilacak kembali. Binatang buas itu sudah menghilang. Lin Xiao tidak tahu kemana mereka pergi setelah mereka selesai berurusan dengan wanita ini di sini. Lin Xiao melihat apa yang dia cari, cincin tata ruang. Sebagai seseorang dari desa terpencil, Lin Xiao jelas tidak memiliki sesuatu yang istimewa dan mahal seperti cincin tata ruang. Hanya mereka yang cukup berpengaruh, cukup kuat, atau cukup kaya yang mampu membeli spatial ring. Wanita itu adalah murid inti dari Sekte Wang Luo, jadi Lin Xiao menduga bahwa dia pasti memiliki cincin tata ruang. Hehe, jackpot, his. Lengannya terasa seperti pecah meski dia hanya mengerahkan sedikit tenaga untuk mengambil cincin itu. Serangan dari wanita tadi telah benar-benar menghancurkan lengannya, jadi dia tahu bahwa butuh waktu lama baginya untuk pulih. Pikiran itu saja hampir membuat Lin Xiao menangis. Menggunakan kinya untuk menghapus tanda wanita di atas ring, Lin Xiao memeriksa bagian dalamnya. Tidak sebesar itu, tapi masih ada ruang seluas 1 meter persegi. Akan lebih dari cukup baginya untuk menyimpan sesuatu yang penting jika dia mau. Wanita itu punya banyak uang, buku, dan tentu saja obat-obatan. Lin Xiao dengan cepat memeriksa obatnya. Syukurlah, dia telah mengetahui nama beberapa obat umum dari penjaga toko Wang dan orang tuanya di masa lalu. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia mengenali labelnya. Pemulihan tulang, pil pemulihan. Mengambil kedua pil itu, Lin Xiao memasukkannya ke dalam mulutnya dengan susah payah. Restorasi tulang biasanya digunakan untuk memperbaiki tulang sedangkan recovery pil digunakan untuk pulih dari luka luar. Luka di lengannya terasa jauh lebih baik. Lin Xiao dapat merasakan bahwa tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini lagi. Air sudah mencapai pinggangnya dan tanpa lengannya, dia tidak bisa berenang dengan baik.
Dia melirik obat dan menemukan satu lagi. Pemulihan Qi. Itu adalah pil umum bagi penggarap pelatihan tubuh untuk memulihkan Qi mereka sehingga mereka dapat melanjutkan pertempuran atau pelatihan. Lin Xiao memasukkan pil itu ke mulutnya. Dia bisa merasakan bahwa Qi yang terkuras di dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya setelah beberapa waktu. Melihat air naik dengan sangat cepat, dia memulai penghindaran bulan dan dengan cepat pergi ke arah rumahnya. Saat ini, dia benar-benar lupa tentang binatang buas yang membantunya. Binatang-binatang itu telah menghilang pada saat dia selesai berbicara dengan Lin Hu, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Lin Hu bagaimana hal itu bisa terjadi atau bertanya kemana perginya binatang-binatang itu. Tetapi dengan kondisi tempat yang banjir seperti itu, tidak aneh untuk mengatakan bahwa binatang buas juga lari untuk hidup mereka. Lagi pula, mereka tidak hidup di dalam air. Bab 78, Kedokteran. Lin Xiao akhirnya tiba di rumahnya. Dia melirik ke dalam untuk memeriksa apakah Lin Yun atau Wen Renyu masih tinggal di sini atau tidak. Melihat semuanya kosong, Lin Xiao hendak pergi ketika dia melihat beberapa tanda di tanah. Hujan belum sepenuhnya membasuh semuanya, jadi dia masih bisa melihat ada tanda samar di tanah. Seseorang datang ke sini. Langkah kaki terlalu besar untuk Lin Yun dan Wen Renyu. Lin Xiao tahu betul bahwa ukuran kaki mereka jauh lebih kecil, jadi orang yang datang haruslah seseorang yang bertubuh kekar dan juga memiliki kaki yang besar. Dan hanya ada satu orang yang dia kenal. Su Hei, gumam Lin Xiao. Matanya berkilat karena kekejaman sesaat. Apakah pria itu mencoba membuat masalah bagi Lin Yun dan Wen Renyu? Dia tidak sepenuhnya yakin, tetapi tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hujan masih mengguyur dengan sangat deras. Guntur mengamuk di atas sana dan langit tidak menunjukkan tanda-tanda cerah. Desir. Berlari tanpa menggerakkan tangannya sama sekali, Lin Xiao bergegas ke lokasi sisi gunung tempat dia biasanya mengumpulkan tumbuhan. Mereka telah berbicara satu sama lain bahwa mereka akan bertemu di tempat ini lagi. Yun, apakah kamu di sana? Teriak Lin Xiao saat dia tiba di sisi gunung. Dia mendongak tetapi tidak bisa benar-benar melihat apa-apa. Hujan menghalangi pandangannya, membuatnya sulit untuk melihat apapun di depannya meskipun jaraknya hanya beberapa meter. Saudara laki-laki. Yun, bantu aku. Lin Yun, yang sebelumnya senang mendengar suara kakaknya, terkejut atas permintaan Lin Xiao. Lin Xiao adalah seseorang yang sangat kuat dan tentu saja tidak akan meminta bantuan kecuali jika diperlukan. Sekarang Lin Xiao meminta bantuan, apakah itu karena luka? Dia khawatir. Kakak, aku akan turun dan memeriksa. Wen Renyu menghentikan Lin Yun dari jatuh. Meskipun Lin Yun sudah mencapai body training peringkat 6, dia jarang berolahraga, jadi tentu saja dia tidak bisa mendaki sisi gunung dengan mudah. Ketika mereka naik ke tempat ini sebelumnya, mereka membutuhkan banyak waktu untuk mencapai ketinggian ini. Wen Renyu lebih cepat. Hati-hati. Mengerti. Tidak butuh waktu lama bagi Wen Renyu untuk sampai di bawah. Setelah melihat lengan Lin Xiao, dia tahu itu sangat serius. Tidak mungkin Lin Xiao bisa mendaki gunung yang begitu curam hanya dengan kakinya. Apa yang telah terjadi? Wen Renyu bertanya dengan cemberut sambil memeriksa luka Lin Xiao. Dia menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat tulang-tulang itu. Itu hancur berkeping-keping. Beberapa bagian sudah terhubung lagi, tapi belum selesai. Aku bertengkar dengan perwakilan wanita itu, kata Lin Xiao tak berdaya. Wen Renyu terkejut. Dia memandang Lin Xiao dengan tidak percaya. Dan kamu menang. Apakah menurutmu dia akan membiarkanku hidup? Tapi bagaimana caranya? Melihat tanda emas di dahi Lin Xiao, Wen Renyu tidak perlu menebak apa yang terjadi. Mereka yang mendapatkan warisan kaisar juga akan mendapatkan binatang buas yang kuat, naga. Tentu saja, ini sering dianggap sebagai rumor karena kaisar jarang menunjukkan binatang buasnya di luar. Banyak yang bahkan mengatakan bahwa binatang itu hanya diperoleh setelah kaisar cukup kuat untuk menaklukkannya. Tapi Wen Renyu tahu bahwa Lin Xiao tidak mungkin mengalahkan penggarap pendirian yayasan. Satu-satunya kemungkinan adalah ada seekor naga yang membantu Lin Xiao. Meski begitu, Wen Renyu menyimpan dugaannya di dalam hatinya. Apakah kamu mendapatkan cincin tata ruangnya? Ada obat? Ya,
Tapi aku hanya mengenali yang dasar. Bisakah kamu memeriksanya? Perlihatkan pada saya. Lin Xiao tidak ragu dan menunjukkan kumpulan obat itu kepada Wen Renyu. Membungkuk, Wen Renyu memeriksa labelnya satu per satu. Tidak seperti Lin Xiao yang tidak tahu banyak tentang obat-obatan, Wen Renyu secara alami mengetahui nilai semua obat di dalam botol yang ditunjukkan Lin Xiao. Wanita itu sangat kaya. Melihat deretan obat di sini, Wen Renyu terdiam. Sayangnya, banyak dari mereka adalah hal-hal yang hanya berguna bagi mereka yang berada di tahap body training. Mengingat wanita itu baru naik ke yayasan pendirian, sepertinya dia masih belum menyortir barang-barangnya. Nah, itu lebih bermanfaat bagi mereka. Yang ini, Wen Renyu menyerahkan sebotol pil merah kepada Lin Xiao. Makan ini. Untuk apa itu digunakan? Lin Xiao bertanya dengan bingung. Saat Wen Renyu membuka botolnya, dia bisa mencium bau qi yang kaya dari dalam. Ini berguna untuk kultivasi, tapi juga bisa menyembuhkan luka. Wen Renyu menatap Lin Xiao sejenak. Dia perlahan menambahkan, apakah kamu percaya padaku? Heh, jika kamu ingin membunuhku, kamu akan melakukannya. Tanpa ragu, Lin Xiao mengambil obat itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 79, Bersembunyi di Gua. Pil itu segera meleleh di dalam mulut Lin Xiao seolah-olah sudah menunggunya. Lin Xiao bisa merasakan qi padat masuk ke dalam tubuhnya kedantiannya lalu mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum qi terfokus ke lengannya. Dengan qi yang kaya, Lin Xiao bisa merasakan lengannya perlahan diperbaiki dari dalam. Ini ajaib. Ini obat yang mahal, kata Wen Renyu tak berdaya. Namun, itu juga obat terbaik untuk Lin Xiao saat ini. Dia tidak bisa menyeret Lin Xiao ke atas gunung yang curam ini karena hanya mendaki sebagai satu orang saja sudah sangat sulit. Wanita ini kaya. Sangat. Wen Renyu mengeluarkan pil pemulihan tulang. Makan ini. Tapi aku sudah makan satu sebelumnya, protes Lin Xiao. Dia tidak mau makan terlalu banyak obat dan mungkin meninggal karena overdosis. Wen Renyu memutar matanya. Tidak apa-apa bahkan jika kamu makan 10 ini. Obat ini tidak benar-benar membahayakanmu, tetapi kamu mungkin merasa sakit karena itu akan meningkatkan kecepatan penyambungan kembali tulangmu. Aku tidak takut sakit. Mengambil pil itu, Lin Xiao merasakan sakit yang menyengat di lengannya. Namun, rasa sakit itu tidak lagi mengganggunya. Setelah mengalami rasa sakit seperti itu ketika dia mendapatkan warisan kaisar, toleransi rasa sakitnya meningkat. Yah, hanya sedikit. Simpan sisanya di dalam spatial ring lagi. Aku akan menjelaskan penggunaannya nanti. Wen Renyu mengeluarkan seutas tali dan memberikannya kepada Lin Xiao sebelum dia mengikat ujung lainnya ke tubuhnya sendiri. Untuk berjaga-jaga jika kamu tidak bisa melangkah dengan benar. Lin Xiao melihat tali itu dan mengerutkan kening. Aku sudah baik-baik saja. Cepatlah, kakakmu sudah menunggu. Bagus. Mengambil obat kembali ke cincin tata ruang, Lin Xiao menguji lengannya. Dia sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Merasakan ini, Lin Xiao sangat senang. Dengan ini dia akan bisa pulih lebih cepat. Jangan memaksakan diri. Tergelincir, gedebuk. Lin Xiao gagal meraih dengan benar karena rasa sakit yang tiba-tiba di lengannya dan wajahnya menabrak dinding. Tidak jauh darinya, Wen Renyu tersenyum pahit. Kamu tidak dalam kondisi terbaikmu, jadi pastikan kamu tidak memaksakan diri. Ya, dokter. Langkah perlahan. Petik 2 titik. Ya, dokter. Butuh waktu yang cukup lama sebelum Lin Xiao bisa mencapai gua tempat Lin Yun dan Wen Renyu sebelumnya tinggal. Wen Renyu telah menemukan gua itu sejak lama. Itu adalah gua kecil dan tidak memiliki apa-apa, tetapi itu lebih dari cukup bagi mereka untuk tinggal sementara waktu. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Yun kaget saat melihat lengan baju Lin Xiao dan juga tanda darahnya. Apa yang terjadi pada saudaranya? Jangan khawatir. Lin Xiao duduk dan menghela nafas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa mendaki gunung itu sangat sulit. Apa yang telah terjadi? Pada akhirnya, Lin Xiao menjelaskan versi sederhana tentang apa yang telah terjadi. Lin Yun juga penasaran dengan tanda di dahi Lin Xiao, tapi Lin Xiao juga tidak terlalu tahu tentang itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tanda itu muncul setelah dia memulai beberapa mekanisme di danau. Pada akhirnya,
Wen Renyu menyumbang dan membagikan ilmu yang dia ketahui. Warisan Kaisar. Lin Yun tertegun. Dia menatap dahi kakaknya dengan kaget. Kamu mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa kakak harus menjadi seorang kaisar. Tepatnya, dia adalah kaisar yang dipilih oleh surga, Wen Renyu menjelaskan. Seperti yang kamu ketahui, kerajaan matahari hanyalah salah satu dari banyak kerajaan di seluruh negeri. Ada banyak kerajaan, tetapi hanya segelintir dari mereka yang kaisarnya dipilih oleh surga secara pribadi. Dipilih secara pribadi, Lin Xiao bertanya. Wen Renyu mengangguk. Ketika pewaris warisan kaisar meninggal, lokasi warisan kaisar berikutnya akan muncul di dekat penerus berikutnya. Selama penerus lulus ujian, dia akan mendapatkan banyak manfaat dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini adalah pertama kalinya Lin Xiao mendengar tentang itu. Dia hanya berpikir bahwa warisan kaisar adalah harta berharga atau semacamnya. Tapi dari cara Wen Renyu mengatakannya, warisan kaisar sebenarnya bagi mereka untuk memilih penerus berikutnya. Ya, kamu harus menjadi kaisar. Menjadi sebuah kaisar. Menjadi kaisar. Apa? Lin Xiao berteriak kaget. Dia memandang Wen Renyu dengan tidak percaya. Apakah kamu memberitahuku, seorang anak desa, untuk menjadi seorang kaisar? Wen Renyu mengangguk. Ketika saatnya tiba, pewaris kaisar warisan harus menjadi kaisar. Tentu saja, saya tidak bermaksud langsung karena jika Anda menunjukkan kepada orang luar bahwa Anda adalah pewaris kaisar warisan, Anda akan menjadi sasaran dan mungkin dibunuh. Namun, aku harus menjadi seorang kaisar, tidak peduli kerajaan mana itu. Lin Yun menepuk bahu Wen Renyu. Kurasa dia tidak mendengarkan. Keduanya memandang Lin Xiao, yang masih berjongkok di tanah, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi seorang kaisar. Babak 80, Kaisar. Aku, menjadi kaisar. Kaisar, aku. Wen Renyu menghela nafas dan membiarkan Lin Xiao mencoba tenang terlebih dahulu. Dia berbalik untuk melihat Lin Yun, yang hanya balas menatapnya. Entah kenapa, ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang hubungan dua bersaudara ini satu sama lain. Lagi pula, Lin Xiao akan menjadi kaisar jika dia tidak mati dalam perjalanan dan Lin Yun adalah adik laki-lakinya. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kau menanyakan itu padaku? Lin Yun terkejut. Dia memandang Wen Renyu dengan bingung. Kakakmu tiba-tiba memiliki kekuatan dan pencapaian seperti itu. Apakah kamu tidak menginginkannya juga? Wen Renyu bertanya secara terbuka. Lin Yun memiringkan kepalanya lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki hubungan darah dengan saudaraku, tapi aku akan selalu memperlakukannya sebagai saudaraku. Dia telah melindungiku sejak aku masih muda, jadi jika takdirnya untuk menjadi kaisar, aku tidak dalam posisi apapun untuk merebutnya darinya. Kali ini, Wen Renyu yang tertegun. Dia menatap mereka berdua lalu dengan samar mengangguk. Tampaknya kedua bersaudara ini saling percaya dan memperlakukan satu sama lain dengan adil karena mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara. Mengapa mereka harus cemburu pada anggota keluarga? Jika anggota keluarga mereka sukses, mereka seharusnya bahagia karena itu adalah saudaranya sendiri. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan kakakmu. Tentu saja, Lin Yun mencibir. Bukankah sudah jelas? Saya harap itu tidak akan berkembang lebih jauh. Lin Yun tertegun. Butuh sedetik baginya untuk memahami apa yang dikatakan Wen Renyu sebelum dia menendang orang lain. SCRAM. Aku suka wanita, oke. Tapi tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu Wen Renyu tentang percintaannya yang gagal dengan seorang gadis desa di masa lalu. Itu tidak lebih dari cinta anak anjing yang telah dia lupakan sekarang. Selain itu, orang lain tidak menyukainya karena dia sakit-sakitan. Baiklah. Jika kamu mengatakan itu sekali lagi, aku akan menguncimu di kamar dengan pria lain. Hei, aku sudah CRUSH. Wen Renyu tertegun. Siapa? Kali ini, Lin Yun terkejut. Memikirkan seseorang seperti Wen Renyu, yang selalu memperlakukan obat sebagai kekasihnya, akan memiliki seseorang yang disukainya. Wen Renyu mengerutkan bibirnya. Dia juga murid luar dan orang yang sangat cerdas. Namun, saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Oh maafkan saya. Lin Yun telah melupakan fakta bahwa Sekte Taiyi dihancurkan.
Tampaknya Wen Renyu naksir seorang wanita di sana dan mungkin sangat menyukainya. Namun, takdir tidak mengizinkan mereka untuk bersama karena sekte itu sudah tidak ada lagi. Pokoknya, itu di masa lalu. Wen Renyu melambaikan tangannya dan kemudian menoleh untuk melihat Lin Xiao. Setelah berjongkok di sudut untuk menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi seorang kaisar, Lin Xiao menjadi sangat tenang. Begitu, jika kamu bertemu dengannya lagi, aku akan membantumu. Lin Yun mengacungkan jempol. Wen Renyu. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia bertemu wanita itu lagi di masa depan, dia tidak berniat meminta bantuan Lin Yun. Apa yang bisa dibantu oleh bocah ini? Tentu saja, Wen Renyu tidak berani membicarakan hal lain tentang ini. Dia hanya melihat ke arah Lin Yun sebelum melihat ke arah Lin Xiao. Pada saat ini, Lin Xiao akhirnya tenang. Tampaknya fakta bahwa dia sekarang harus menjadi seorang kaisar juga merupakan beban besar bagi Lin Xiao. Apa kamu baik-baik saja? Tidak. Lin Xiao merosot di dinding, memikirkan informasi yang baru saja dia kumpulkan. Dia berpikir bahwa warisan kaisar hanyalah sebuah harta, tapi ini. Katakan padaku yang sebenarnya. Iya. Ada apa, Bang? Jika aku menjadi seorang kaisar, maukah kamu mengikutiku? Keduanya tertegun mendengar pertanyaan Lin Xiao. Namun, jelas bahwa seorang kaisar tidak akan mampu melakukan semuanya sendiri. Jika Lin Xiao benar-benar harus menangani semua masalah sendiri, jelas bahwa dia akan mati lebih cepat karena terlalu banyak bekerja. Lin Yun memiringkan kepalanya. Kurasa aku akan menjadi orang pertama yang bermigrasi dari kerajaan tempat kau menjadi kaisar, bro. Kalau begitu, aku akan menjadi orang kedua. Lin Xiao, apakah kamu sangat tidak mempercayaiku? Melihat wajah gelap Lin Xiao, kedua pria itu tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua tahu bahwa Lin Xiao tidak cocok untuk menjadi pemimpin yang tepat karena tindakannya yang kurang ajar. Namun, dia juga seseorang yang terkadang bisa menggunakan akalnya. Padahal, seringkali, mereka merasa dia tidak menggunakan otaknya sama sekali saat menangani beberapa masalah. Lin Yun tampak serius sekarang. Dia menatap saudaranya. Jangan khawatir, bro. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Saya akan membantu Anda jika Anda membutuhkan saya, tambah Wen Renyu. Padahal, kurasa kau tidak akan terlalu membutuhkanku. Kamu dokter yang baik. Saya herbalis dan bukan dokter. Itu sama. Wen Renyu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.